Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian tab dashboard. Yang pertama itu ada project info. Dan project info ini terdapat detail dari project kami. Di sini juga kami dapat menambahkan user pada project ini, di mana kita tinggal mengisikan alamat email user dan menambahkan role yang cocok dengan usernya. Selain di project info, di IA and admin, kita juga bisa melihat para user yang sudah terhubung dengan project ini. Jika kita ingin menambahkan user ke dalam project ini, kita bisa mengklik grant access. Lalu kita tinggal mengisikan alamat email dan role user yang ingin ditambahkan. Lalu selanjutnya ada Compute Engine. Nah, di Compute Engine ini akan menampilkan server-server yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu untuk Google Cloud Platform status itu, di sini akan menampilkan status layanan yang pernah kita gunakan. Nah, selanjutnya ada billing. Nah, di sini itu akan ditampilkan berapa biaya yang harus dibayar oleh kita dalam periode tertentu. Dan jika kita membutuhkan akun Google Cloud ini lebih lama daripada periode yang sudah diberikan, maka kami harus membayar lebih untuk lanjut menyewa akun Google Cloud ini. Tapi jika tidak diperlukan, maka tidak usah lanjut membayarnya. Terus selanjutnya ada resources, juga ada API atau Application Programming Interface. Nah, API itu interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi si API ini itu bertugas menjadi perantara antara aplikasi-aplikasi yang berbeda, mau itu satu platform yang sama ataupun platform yang berbeda. Jadi API ini akan menampilkan grafik transfer data, grafik error, dan grafik nilai tengah. Lalu selanjutnya ada monitoring. Nah, monitoring ini itu gunanya untuk memantau kinerja sistem. Manfaatan dari CPU. Juga ada grafik processes, grafik memori, grafik network, dan juga grafik disk. Lalu selanjutnya untuk tab activity. Tab activity ini, kita dapat melihat aktivitas para user selama menggunakan server ini. Nah, untuk sebagai contoh, user yang memakai resource type, di sini menampilkan aktivitas para user. Sebagai contoh, itu untuk user yang memakai resource type ECS bucket, itu ada dengan namanya yang Josko, itu penggunanya yaitu user Kathy Bianca. Saya Catherine akan men-setting bagian WordPress. Untuk bagian WordPress, pertama-tama kita harus terhubung dulu ke Google Cloud. Setelah terhubung, kita bisa men-search di bagian dashboard Google Cloud WordPress. Setelah itu kita bisa mencari yang bagian WordPress, yang bagian Google Click to Deploy. Setelah itu kita bisa langsung launch aja. Dan setelah masuk di bagian WordPress launch, saya akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang harus disetting. Hal yang harus disetting pertama-tama itu kita bisa menambahkan websitenya terlebih dahulu, yaitu di sini. Kemudian, misalkan kalau saya menamakannya website CS, terus zone itu adalah kira-kira lokasi servernya itu mau taruh di mana. Kalau saya mau menaruh lokasi servernya itu di Asia Northeast 2B. Kemudian, machine type-nya itu series. Series itu sebenarnya banyak pilihan. Ada CPU platform selection based on availability, atau ada yang lainnya juga. Cuma kalau kami menggunakan tidak mengubah, jadi tetap pakai yang kedua. Kemudian machine type-nya kami menggunakan yang standar.
yang 8 GB memori. Karena kalau misalkan yang medium itu terlalu kecil dan kami menggunakannya yang vCPU-nya tuh yang standar 8 GB memori. Kemudian email, untuk kelompok saya menggunakan email saya. Lalu untuk penyimpanannya, kelompok kami menggunakan SSD agar lebih cepat. Kemudian giganya kalau kami tidak mengubahnya. Kemudian yang perlu diperhatikan itu jangan lupa menceklis HTTP dan HTTPS-nya. Kemudian klik deploy. Kemudian setelah klik deploy akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung klik aja admin URL. Dan nanti tampilan admin URL akan dijelaskan oleh Andre. Dan masukinnya itu WordPress admin usernya tuh menggunakan email yang tertera di sini. Dan WordPress admin passwordnya itu yang di sini. Setelah muncul seperti ini, akan dijelaskan oleh Andre. Dan memasukkan username dan passwordnya itu menggunakan yang WordPress admin user dan password WordPress admin password. Nanti saya Andres yang akan menjelaskan di bagian website WordPress, di bagian posting dan komen. Oke, sekarang kita di sini di Google Platform, kita buka di link ini. Sudah membuka link yang tadi, kita ke post. Nah, di sini kita sudah membuat contoh websitenya, website postingan. Nah, di sini ada dua jenis. Yang satu website yang pakai password protected, sama yang satu tidak. Kita coba ke satu dulu. Nah, di sini jenisnya dipakai password, kita masukin dulu aja. Ketika kita sudah berhasil buka passwordnya, nanti di website akan muncul apa yang kita setting di sini. Cara buatnya gimana? Kita balik lagi ke sini, ke website postingan. Dan sini kita ke quick edit. Ini ada password, kita bisa setting aja di sini. Lalu yang tadi ID-nya ada di sini. Kita update. Lalu kita lanjut ke website yang kedua, kita pilih. Sini, website seperti ini. Contoh website-nya. Nah, di sini ada komen. Kita akan membuat postingan, contoh postingan baru. Jadi kita pencet add new di sini. Nah, di sini kita bebas tulis judul aja. Ini sebagai contohnya. Kita langsung publish aja. Di sini kita langsung aja publish. Ini udah buat kita pilih aja. Kita copy dulu. Nah, seperti ini sama yang kayak tadi. Link website ini kita harus mengcopy paste link yang ada di sini, lalu kita kirim ke orang yang akan mengakses link ini. Kita di sini ambil contoh ya, di sini kita copy paste link ini. Nah, nanti saya akan menunjukkan di device lain. Belum kita mengakses ke website WordPress tersebut yang tadi, kita tuh harus punya akses di Google Cloud. Kita harus ke IM admin terus bisa. Jadi kita harus melakukan bagian akses. Lalu di sini kita masukkan email kita masing-masing. Yang saya kebetulan udah masuk di akses ini, jadi nggak bisa diganti lagi. Kalau kalian udah selesai isi email, kita langsung save aja. Gmail kalian bakal dikonfirmasi dulu sama yang punya akses Google Cloud ini. Nanti di Google Cloud ini bakal ada akses email kalian sih. Kita buka website, kita salin yang udah buka. Di sini ada komen, kita bisa isi komennya apa aja kita komen, nama, email kita masing-masing. Nah, udah itu kita langsung masuk komen aja. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah terkirim. Nanti kita cek lagi ke website WordPress. Ini yang tadi saya udah komen dari device lain, ya dari device HP, ya ini sudah terkirim. Ini kita bisa approve, bisa replay, bisa quick edit, edit, spam, terus fresh. Kita juga bisa memilah komen yang negatif dari orang, yang positif. Bisa dipilah. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya login dari device lain ke WordPress sebagai berikut. WordPress login, kita pencet ayo mulai. Di sini kita isi dengan Gmail yang kita mau. Itu
kita pencet yang pink itu, masukkan email dan password, lalu kita tunggu. Jika ada ini kita harus cek ke email, kita masuk ke email, pencet WordPress, login WordPress. Nah, kalau sudah kayak gini, tandanya kita sudah masuk ke situs WordPress. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurrosaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cloud storage yang ada pada Google Cloud Platform. Nah, ini adalah tampilan utama dashboardnya. Kita langsung pilih aja cloud storage. Nah, di cloud storage ini ada bucket, yang mana bucket ini adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai file atau objek seperti gambar, video, basis data, bahkan aplikasi. Nama dalam bucket ini harus unik. Nah, di sini saya pakai multi-region ini karena fungsinya buat diakses oleh negara yang jauh. US ini adalah default dari multi-region. Di sini menggunakan standar karena yang paling sering digunakan. Kalau subject to object SEL ini, akses kontrolnya PineGranite, yaitu nanti si file dalam si bucket ini ada file yang bisa diakses oleh siapa aja yang mempunyai link. Jadi uniform ini adalah private, kalau PineGranite ini bisa diakses oleh siapapun yang mempunyai link bucket tersebut. Contohnya pada bucket ini, di sini ada beberapa file yang public access-nya itu bisa connect ke internet dengan cara kita copy URL-nya dan kita bagikan URL-nya kepada orang yang ingin kita bagiin file kita ke orang tersebut. Kalau yang not atau uniform ini, misalnya si folder atau file ini nggak bisa diakses sama publik gitu. Jadi kalau mau diedit aksesnya juga nggak bisa karena uniform itu sifatnya private gitu. Nah, jadi dengan adanya bucket ini, pengguna ini bisa menyimpan, mengambil, atau berbagi file-file kepada orang lain melalui koneksi internet. Oh, perkenalkan, kedua, di sini kita akan menjelaskan tentang membuat main server. Tapi sebelum kita membuat main server, kita perlu yang namanya membuat create instance. Nah, kalau membuat create instance, yang pertama namanya ini, setelah kita bebas mau isi apa aja namanya, tapi harus ini kayak ada titik atau slide kayak gini. Terus kalau regular ini banyak di sini banyak pilihan, tapi kita pilih yang paling dekat saja untuk Jakarta. Kemudian kalau yang mudah sini kita pilih yang T2, series T2, terus CPU-nya ini memori bebas teman-teman mau pilih yang mana yang standar boleh, yang 8 GB atau yang berapa. Di sini memakai yang T2 Nah, terus kalau di buat di sini juga kita bisa menggantinya. Kita bisa pakai banyak pilihan di sini. Kita pakai Debian, terus yang ini versi Mosbus plus sama buat display-nya pakai yang standar disk. Terus tinggal kalau udah bau garis ini tinggal transfer aja. Kemudian tinggal ke bawah. Dan teman-teman jangan lupa buat aktifin kalau firewall-nya ini diaktifin. Terus kalau udah beres di sini tinggal aja kalau di sini terus nanti kita langsung buka SSH-nya. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita langsung tekan saja authorize. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita langsung ketik aja nih sudo apt update. Langsung kita enter. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita ketik lagi sudo apt install postfix. Mantap. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita ketik lagi sudo nano spasi garis miring etc garis miring postfix garis miring main titik cf, tinggal enter. Nah, kalau masuk di sini, ini di bagian bawah sini nih. Nah, yang bagian ini teman-teman buat ganti kayak kirim alamat mailnya dari mana, terus simpannya di mana, destinasi emailnya itu di mana. Nah, kalau teman-teman udah rubah, itu mau cara save-nya itu tinggal Ctrl O. Nah, tinggal ganti namanya di sini nih, mau namain apa. Nah, kalau udah tinggal enter aja. Terus kalau teman-teman udah beres nih, langsung keluarnya itu Ctrl tambah X. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita langsung lanjut lagi dengan restart postfix-nya dengan cara kodenya itu sudo service
Tapi sistem post fix tinggal enter. Nah,